Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa rasulah ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu wa yattabi'u man kana ya'budu wa man kana ya'budu syamsa samsa wa yattabi'u man kana ya'budu al-qamara al-qamara wa yattabi'u man kana ya'budu tawaghita at-tawaghita. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di pagi ini, di pagi yang berkah ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita bersyukur sedalam-dalamnya kehadirat Allah di pagi ini di bulan Ramadan hari yang ke-10 ya. Bulan Ramadan hari yang ke-10 ini ya. Allah masih banyak memberikan kebaikan, karunia-karunia yang kepada kita hingga kita bisa suaranya sehat, kecil sih. lahir, Suaranya orang Banten. Suis. Pripon, barusan ada yang menyampaikan apa? Ada yang ngomong sama keluarganya. Oh, baik. Ya, kita lanjutkan ya. Kita bersyukur hari ini kita sudah sampai ke hari yang ke-10 ini ya. Nah, kira-kira Ramadan tahun ini cepat atau lambat ya waktunya berlalu? Cepat, Ustaz. Ya, ternyata kita sudah hari yang ke-10. Kadang kita nggak ngerasa hari, waktu, jam, detik gitu ya. Begitu cepat berlalu ya. Maka saatnya hari ini kita kembali menengok dan bercermin kepada diri kita. Kira-kira target-target amaliyah Ramadan kita sudah sampai mana? Tilawah kita sudah sampai mana? Kemudian qiyamul lail kita sampai mana? Gitu ya. Lisan kita dan seluruh panca indera kita sudah sebaik apa? Bahkan kalau bicara tentang sedekah, ya, sebanyak apa sedekah yang sudah kita keluarkan. Ya. Karena memang Ramadan itu adalah syahrul mal, ya, bulannya harta sebenarnya. Kan dia sampai-sampai Rasulullah memberikan contoh kepada kita apa? Ketika Ramadan Nabi itu sedekahnya seperti apa? Seperti angin. Angin apa? Angin taufan. Begitu cepat dan banyaknya Rasulullah di dalam bersedekah gitu ya. Nah, target-target amaliyah Ramadan ini bisa kita lihat 10 hari yang telah berlalu. Kuantitas amaliyah Ramadan kita di 10 hari yang kedua. Jadi harapannya nanti 10 hari yang kedua tidak terlewat begitu saja. Sebagaimana kalau kita bercermin kepada 10 hari yang pertama, lewat begitu saja. Begitu ya. Baik, selanjutnya mari kita bahas kembali ya. Bab yang sudah kita bahas kemarin. Mungkin di antara panjenengan semua masih ingat terakhir kemarin pembahasan sampai mana? Penghuni dan penjaga neraka. Apa?
penghuni dan penjaga neraka. Penghuni dan penjaga neraka. Bagus sekali. Kita sudah sampai bab apa? Pembahasannya apa? Kondisi penjaga neraka. Iya, sudah sampai apa? Penghuni neraka terkait dengan apa? Penyesalan dan bantahan, gitu ya. Nah, kita masuk hari ini akan kaitan dengan penjaga. Ya, kita coba membahas penjaga neraka, gitu ya. Namun sebelum itu, Ustaz tegaskan kembali bahwa mereka yang dahulu ya bersatu padu gitu ya, walaupun tutup hati mereka bercerai-berai. Siapa mereka itu? Orang kafir, orang munafik ya, kemudian orang musyrik ya. Mereka di dunia yang bersatu padu, ketika di akhirat ternyata ceritanya sudah lain. Mereka akan saling benci, saling menyalahkan, penyesalan muncul gitu ya, dan seterusnya. Sampai akhirnya terjadi bantah-bantahan di antara penghuni neraka. Kita ingat kemarin ada 4 macam bantah-bantahan. Pertama, bantah-bantahan antara siapa? Yang pertama, antara Penyembah dan yang disembah. sesembahannya atau yang disembah. Ya, gitu. Yang kedua adalah Para bantah-bantahan antara pengikut dan pemimpin pengikut dan pemimpin kesesatan. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bantah-bantahan antara kaum yang lemah atau du'afa dengan para bangsawan atau pembesar atau para pemimpin kaum di antara mereka. Dan yang terakhir kita bahas tentang kaum kafir dengan kaum jin. kaum kafir dengan jin yang menyertainya. Yang kemarin kita kenal dengan apa namanya? Jin yang menyertai manusia namanya apa? Jin korin. Iya, jin korin gitu ya. Nah, sampai-sampai ya sebelum kita masuk ke apa namanya penjaga-penjaga neraka, kita kita diharuskan mengetahui gitu ya bahwa begitu besarnya penyesalan ya, penyesalan orang-orang kafir gitu ya. Itu semakin bertambah penyesalan ketika iblis ya. Iblis yang mereka ikuti, iblis yang mereka turuti, iblis yang mereka taati itu memberikan memberikan khutbah di hadapan orang-orang yang mengikutinya begitu ya. Kira-kira khutbahnya di mana dilakukan oleh iblis? Di neraka jahanam gitu ya. Di neraka jahanam gitu ya. Maka benarlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, sudah pernah kita baca pada pertemuan yang lalu dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat yang ke-71 ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul azab alal kafirin gitu ya. Begitu. Jadi orang-orang kafir ya itu dibawa atau digiring ke neraka jahanam dengan berkelompok-kelompok atau berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, maka dibukakanlah apa kalimat dalam Quran? Futihat abwabuha. Abwabuha itu jamak dari apa? Bab. Kalau bab itu apa? Babun apa? Bab itu? Babun artinya apa? Para santri? Pintu. Kalau abwabuha ya pintu-pintunya, berarti ini jamak. Ya. Maka ketika sudah rombongan orang kafir yang digiring oleh malaikat untuk masuk ke neraka jahanam, maka mereka itu maka futihat apa tadi? Futihat abwabuha, maka terbukalah pintu-pintu
pintu-pintu neraka. Nah, ketika pintu-pintu neraka terbuka, kemudian para penjaganya berkata, lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulum minkum yatluna alaikum ayatihi rabbikum, gitu ya. Wa yang dirunakum liqa yaumikum hada, begitu ya. Sampai gitu. Ketika sudah mau masuk, kemudian malaikat penjaga berkata, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat dari Allah, dari Rabbmu, dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan apa? Hada, yaumikum hada, liqa'a yaumikum hada. Dengan apa? Pertemuan pada hari ini. Ya, kan gitu. Maka orang kafir menjawab, qalu bala, benar gitu. Walakin akan tetapi, ya ini ya, haqqat kalimatul azabi alal kafirin, gitu ya. Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab pada orang-orang yang kafir, begitu ya. Maka begitulah, gitu ya. Akhirnya ketika mereka sudah di masuk neraka bersama dengan pemimpin-pemimpin mereka, di antara pemimpin orang kafir itu apa? Iblis. Iblis. Maka iblis pun kemudian apa? Berdiri di mimbar yang ada di neraka jahanam, kemudian berkhutbah. Ya. Jadi iblis menyampaikan khutbahnya di mana? Di hadapan penghuni neraka. Ya. Nah, gitu ya. Khutbah ya. Gitu ya. Nah, ini diantaranya dalam tafsir At-Tabari ya. Di situ Imam Hasan Al-Basyari berkata ya, idza kana yaumul qiyamah, ya. Tatkala pada hari kiamat, gitu ya. Qoma iblisu, maka iblis pun berdiri, gitu ya. Qoma iblisu, iblis berdiri. Khotiban ala mimbar binar. Berdiri untuk apa? Berkhutbah di atas mimbar minar, mimbar yang ada di neraka. Faqala, gitu ya. Kemudian iblis berkata, gimana perkara iblis? Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Ya, itu salah satu dari apa? Isi dari mimbar, isi dari khutbahnya iblis yang berdiri di mana? Di mimbar yang ada di mana mimbarnya tadi? Mimbar di neraka. Jahanam. Bagaimana perkataannya? Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, gitu ya. Begitu. Jadi iblis itu mengatakan kepada orang-orang yang mengikutinya itu, sungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Ya, jadi gitu ya. Maka disitulah Allah kemudian masih dalam tips masih dalam atau dalam kitab yang lain, misalnya dalam kitab Tafsir Al-Qur'anul Azim, ya. Di situ Imam Ibnu Katsir menjelaskan pula bahwa Allah mengabarkan khutbah yang disampaikan oleh iblis kepada para pengikutnya, yaitu setelah Allah memutuskan atau menghisap para hambanya, kemudian Allah masukkan kaum mukminin ke surga dan Allah menempatkan orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam. Maka iblis berdiri dan berkhutbah kepada para pengikutnya. Kira-kira apa? Kenapa kok Allah itu menskenariokan iblis berdiri di atas mimbar neraka untuk berkhutbah? Tujuannya apa? Agar semakin menambah kesedihan orang-orang penghuni neraka tersebut. Sehingga dia merasa dia berada dalam kerugian di atas kerugian. Nah, gitu ya. Nah, ini ya. Mereka berada apa? Kerugian di atas kerugian. Nah, bagaimana kalimatnya itu? Kalau kerugian di atas kerugian itu gimana? Bangkrut. Wagobita ila gobbanahum atau gobnahum. Kemudian ketika iblis itu berkhutbah, maka bertambahlah apa? Penyesalan mereka di atas
penyesalan. Wa hasarati ila hasaratihim. Gitu ya. Mereka itu begitu. Jadi kalau sudah iblis itu berkhutbah, maka bertambahlah kepedihan, kesedihan mereka, sehingga mereka merasa berada di kerugian, di atas kerugian. Mereka berada di apa? Penyesalan di atas penyesalan. Jadi kayak gitu. Ya. Apa kira-kira apa isi dari khutbahnya iblis itu? Di antaranya iblis itu menyampaikan kepada dirinya gitu ya. Wahai pengikutnya, sesungguhnya aku dulu mengingkari perintah Allah untuk bersujud kepada Allah, pada manusia. Adam ya. Hingga kemudian aku ditetapkan sebagai penghuni neraka dan aku minta ditangguhkan ila yaumul akhir sampai Allah memberikan tangguh kepadaku. Dan saat itulah aku bersumpah, kata iblis. Bersumpah untuk menyesatkan Bani Adam. Bersumpah untuk menyesatkan anak cucu Adam ila yaumil akhir, hingga akhir zaman. Jadi gitu. Jadi gitu ya. Bahasanya gimana ya? Qala rabbi fa'angdirni ila yaumi yub'atsun. Kan gitu kan. Ya Tuhanku, karena Engkau telah menghukumku sebagai penghuni neraka, maka aku minta tangguh. Ya, beri tangguhlah kepadaku ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan gitu ya. Kalau kemudian Allah berfirman fa innaka minal mundhurin, kan gitu ya. Kemudian Allah berfirman, sungguhnya apa? Sungguhnya engkau termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Ya, itulah gitu ya. Jadi iblis itu jujur, sebenarnya aku itu buruk, aku itu sebenarnya sudah dilaknat, aku sudah divonis penghuni tetap mana? Neraka. Gitu ya. Cuma kemudian saya minta ditangguhkan oleh Allah, Allah berikan tangguh untuk apa? Untuk menyesatkan manusia, sehingga aku mendatangi manusia membaini aidihim, dari depan, ya. Wamin khalfihim, dari belakang, wamin, terus ya yamin, wamin samailin, dari kanan dan dari kiri. Begitu mereka mendatanginya, gitu ya. Nah, sampai di situ akhirnya sekali lagi khutbah iblis ini semakin menambah apa? Ya, menambah apa? Kerugian di atas kerugian, penyesalan di atas penyesalan. Penghuni ya, sejak itulah maka hilang semua, pupuslah harapannya. Ya. Walaupun dia kemudian minta kepada Allah, ya Allah, ringankanlah siksaku, gitu ya. Coba berhentikanlah siksaku, walaupun sekedar sehari, kan ada ayatnya itu ya. Gitu. Tapi kemudian Allah tidak akan berikan kesempatan itu. Bahkan ketika mereka karena merasa berada di mana? Kerugian di atas kerugian, mereka berada pada penyesalan di atas penyesalan, mereka itu minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke bumi, kan itu, walaupun sebentar, gitu. Nah, itu ya. Dan akan beri apa? Mereka berjanji akan melakukan kebaikan, tetapi apa? Allah tidak mendengarkan mereka, gitu ya. Nah, gitu. Nah, kita lihat bagaimana kepedihan, ya, bagaimana kerasnya, ngerinya, ya, siksa neraka itu diantaranya bisa terlihat dari para diantaranya terlihat dari apa? Para penjaga. Kira-kira penjaga nerakanya itu siapa? Malaikat. Jadi gitu. Di pertemuan yang lalu kita sudah sangat paham. Sebenarnya neraka itu adalah kebalikan dari apa? Surga. Neraka kebalikan dari surga. Gitu. Kalau surga itu tempat kenikmatan yang abadi bagi orang bertakwa, kalau neraka bagi orang ingkar, yang abadi bagi siapa? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Jadi gitu. Nah, coba kita kembali, kita baca coba
Surat An-Nisa ayat 56 sampai 57. Monggo diwaos. Surat apa? An-Nisa surat keempat ayat 56 sampai 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Lahum fiha azwajum mutahharatu wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma bil Qur'an, ya. Jadi ayat ini menggambarkan begitu kerasnya apa? Siksa neraka. Siksa neraka yang Allah sediakan untuk siapa? Untuk orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah, ya. Dan sungguhnya siksa neraka itu sebagai bentuk balasan yang adil bagi mereka karena mereka telah apa? Menyimpang atau mengingkari syariat, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, dirinya dimulakan Allah. Nah, di antara ngerinya siksaan itu juga terlihat pada apa? Ngerinya para penjaga neraka, gitu ya. Nah, bagaimana kondisi malaikat penjaga neraka itu? Ya. Ada sebuah riwayat yang mengisahkan tentang ketika Rasulullah dan para pengikutnya berada di Yaumul Mahsyar dan sudah melewati tahapan Yaumul Hisab. Kalau dalam tahapan-tahapan fase-fase di Yaumul Akhir, ya, di Yaumul Mahsyar itu setelah Yaumul Hisab apa? Setelah dihisab, ditimbang, kemudian apa? Kemudian suruh berjalan melewati Sirat. Ya, Siratal mustaqim. Maka dikisahkan ketika umatnya Rasulullah mau melewati Siratal Mustaqim, maka Rasulullah menemui penjaga neraka. Siapa kira-kira? Malaikat Malik. Rasulullah mengatakan, ya Malik, palingkanlah wajahmu, begitu, dari umatku yang akan berjalan di atas syirat ini. Kira-kira apa tujuannya? Kenapa Rasulullah minta kepada Malik untuk memalingkan mukanya? Maksudnya jangan melihat siapa? Jangan melihat tidak melihat umatku, kata Nabi, yang akan melewati syirat. Kenapa kira-kira? Kenapa suruh berpaling? Supaya tidak takut. Iya, karena ternyata
malaikat Malik itu ya, wajahnya itu begitu menyeramkan, kelihatan bengisnya, kelihatan kejamnya begitu. Jadi kalau orang lihat itu seolah mau dimakan. Seperti mungkin dia mau berkata, hari ini aku makan siapa begitu. Bukan makan apa, tapi makan Siapa? karena begitu ininya gitu ya. Gitu ya. Nah, dari gambaran hadis ini kemudian digabungkan dengan ayat yang lain, ternyata akhirnya kita bisa apa ya, mendapatkan ini pemahaman awal ya, bahwa sungguhnya neraka itu dijaga oleh penjaga-penjaga ya, penjaga-penjaga yang pada Allah dan penjaga-penjaga yang begitu kejam gitu ya. Jadi gitu ya. Nah, dan dari sini maka kemudian kita akhirnya tahu gitu ya, bahwa sungguhnya ya neraka itu memang apa, seburuk-buruk tempat kembali gitu ya, neraka jahanam itu. Nah, coba sekarang biar kita apa namanya, biar kita lebih mempunyai gambaran kaitannya dengan neraka dan para penjaganya. Coba dibaca sekarang surat 67, surat apa nih? Surat 47 nih. 47. Al-Mulk ya. Al-Mulk. Surat apa? Al-Mulk. Al-Mulk. Coba dibuka surat Al-Mulk surat yang ke-67 ayatnya 6 sampai 11. Ayatnya berapa? 6 11. sampai 6 sampai Iya. 11. Salah satu membaca, yang lainnya menyimak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللذين كفروا بهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاء نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara. Hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar. Sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun, kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar.
Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Dan mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Allahumma arhamni. Allahumma bil Quran, ya. Sudah kita dengarkan bagaimana tadi, ya, suara menggelegar dan geramnya neraka ketika orang kafir mau dimasukkan. Dan kita melihat bagaimana di situ gambaran terkait dengan interaksi antara penghuni dan penjaganya, penghuni neraka dan penjaga neraka. Jadi kayak gitu, ya. Nah, berikutnya adalah kita akan melihat bagaimana sifat atau karakter, ya. Sifat atau apa? Karakter dari para penjaga neraka. Bagaimana? Mungkin sebagian tadi dijelaskan hadis Nabi terkait dengan kondisi seremnya wajahnya. Penjaga neraka. Siapa tadi? Malik, ya. Malaikat Malik. Ya, malaikat Malik. Jadi ya gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan sifat atau karakter para malaikat penjaga neraka itu telah Allah telah memberitakannya, ya, gitu ya. Dalam ayatnya dalam Quran, gitu ya. Bahwa sesungguhnya para penjaga neraka itu adalah para malaikat, gitu ya. Ya, para apa? Malaikat yang memiliki kekuatan yang lebih daripada manusia, gitu ya. Dan para penghuni neraka tidak akan bisa melawannya. Misalnya dia mau melarikan diri keluar dari neraka, gitu ya. Mereka tidak akan kuat melawannya. Ya, ketika sudah ketahuan para penjaganya, gitu ya. Bahkan dalam surat Tahrim, ya, penggalan surat Tahrim ayat yang ke-6, surat 6 ayat ke-6 itu ada penggalan alaiha malaikatun ghiladun sidadun, kan gitu. Ya. Neraka itu dijaga. Alaiha, dalam neraka itu dijaga siapa? Para malaikat. Dijaga oleh siapa? Para malaikat. Iya, para malaikat. Bagaimana sifatnya malaikat penjaga itu? Pertama adalah giladun. Apa giladun? Sifatnya kasar sifatnya, ya. Selain kasar apa? Syidadun. Selain kasar, kemudian keras. Syidadun, keras, ya. Di mana mereka itu termasuk hamba yang tidak apa? Ya, hamba yang tidak pernah apa? Malaikat itu tidak pernah mendurhakai Allah. Jadi apapun yang Allah perintahkan kepada mereka, maka mereka akan menjalankannya. Ya, mereka tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka selalu apa? Mentaati Allah. Iya, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat ini mengandung pesan kepada kita bahwa sesungguhnya para malaikat, para penjaga neraka itu, ya, mereka memiliki hati yang keras. Hatinya apa? Keras. Maksudnya hati yang keras itu gimana? Hati yang tidak sedikit pun ada rasa belas kasih pada penghuni neraka, orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Suaranya kok hilang?
Ya, sebentar. Ya, sekarang sudah gimana? Sudah muncul Sudah lagi jelas, suaranya? Ustaz. Ada, Ustaz. Oke. Ya. Tadi sempat berapa kalimat tidak ini kedengaran? Iya. Oke, satu lagi berarti ya. Sesungguhnya dari dari ayat tadi ya dijelaskan bahwa sesungguhnya para malaikat penjaga neraka itu adalah malaikat-malaikat yang berbadan besar dan kuat. Berbadan besar dan Kuat. kuat. Dan apa? Hatinya kasar. Hatinya apa? Kasar. Kasar. Kalau hatinya kasar itu mereka tidak apa? Dalam hati mereka tidak ada belas kasihan sama sekali kepada orang-orang kafir penghuni neraka. Mereka tidak akan terpengaruh dengan apa? Rintihan, tangisan, mengaduhnya, meracuknya para penghuni neraka. Kita bisa membayangkan kalau malaikat itu Allah karuniai belas kasih di hatinya gimana? Dia memukul nggak jadi. Iya, kan orang kafir nangis duluan. Ya. Tapi kemudian sebagai bentuk balasan untuk balasan kepada mereka yang mengingkari dan mendurhakai Allah, maka Allah menyiapkan para penjaga yang menyiksa mereka di neraka, ya tanpa belas kasihan. Gitu. Dan itu mungkin kita nggak bisa membayangkan ya begitu ngerinya mereka, gitu ya, kan gitu kan. Nah berikutnya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menjelaskan terkait dengan kalimat bahwa alaiha malaikatun giladun sadidun, gitu ya. Bahwa neraka itu dijaga oleh siapa? Oleh malaikat-malaikat yang giladun, malaikat-malaikat yang kasar, syidadun, dan malaikat-malaikat yang keras. Dan menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ya, bahwa ayat ini surat 66 surat Tahrim ayat yang ke-6 ini ya, maka memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya tabiat atau karakter para malaikat penjaga neraka itu adalah sangat keras dan kasar, ya. Ya. Ini Allah telah mencabut gitu ya, dalam tafsir Ibnu Katsir ini jika Allah telah mencabut dari hati mereka sifat kasih sayang kepada orang-orang kafir. Ya, gitu. Di samping itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bahwa sesungguhnya para malaikat itu, ya, mereka itu terdiri dari tubuhnya itu ada susunan yang sangat kuat. Tubuhnya sangat kuat. Kemudian yang kedua, tubuhnya sangat besar. Kuat, besar. Dan satu lagi apa? Mereka itu punya penampilan yang mengerikan. Punya apa? Penampilan yang mengerikan. Nah, sekarang setelah kita tahu bagaimana sifat atau karakter malaikat penjaga neraka, terus berapa jumlahnya? Berapa jumlah malaikat penjaga neraka itu? 7.000. Berapa? 7.000. 70.000. 10.000. Berapa yang benar kira-kira? Banyak. Iya, gitu ya. Ya, jadi berapa kalau kita misalnya mau mengetahui atau ingin bahas tentang berapa jumlah penjaga neraka. Ya, jumlah penjaga neraka itu ya, maka Allah memberitakan kepada kita sungguhnya para malaikat penjaga neraka itu jumlahnya apa? 19. Jumlahnya berapa? 19. Ini dalilnya mana Ustadz? Ini ada dalam surat Al-Muddatsir. Surat yang ke-74 ayatnya 26 sampai 30. Monggo diwawas. Surat Muddatsir surat yang ke-74 ayatnya 26 sampai 30.
Lihat di bawah. Surat Sya'lihi saqor itu awalnya ya. 11. Al-Mudaththir. Iya. Afwan berapa Ustaz? Ayat keberapa? Ayat yang ke 26 sampai 30. 6 sampai 20. Ya, surat 74 ayat 26 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ushlihi saqor. Wama adraka ma saqor. La tubqi wa la tazar. Lawahatul lil bashar. 'Alaiha tis'ata asyar. Artinya, kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka Sakor. Dan tahukah kamu apa neraka Sakor itu? Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan yang menghanguskan kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Allahumma arhamna bil Qur'an. Iya. Jadi di kalimat di ayat yang 30 itu alaiha tis'ata asyar ya. Tis'ata asyar 19 jumlahnya dari apa? Penjaga neraka. Nah, kira-kira jenengan pripun memahaminya? Kan kita kemarin sudah bahas besarnya, dalamnya, luasnya neraka. Ternyata kok penjaganya menurut surat Mudaththir surat 74 ya, ayat 26 sampai 30 ini kok 19 gitu ya. Kira-kira gimana? Jaga pintu-pintunya saja. Oke, baik. Jadi begini. Ternyata dalam kaidah tafsir Quran bil Quran, dalam kaidah apa? Tafsir Quran bil Quran, ayat 26 sampai 30 ini ternyata dijelaskan di ayat 31-nya. Ya. Ayat 26 sampai 30 yang menjelaskan bahwa jumlah dari penjaga neraka itu tis'ata asyar, itu dijelaskan kembali oleh Allah dalam ayat yang ke-31 surat Mudaththir ini. Jadi kelanjutannya ya. Ya, coba dibaca. Wa ma ja'alna ashaban nar. Ayo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru liyastasqina alladzina utul kitaba wa yazdada alladzina amanu. ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Artinya
Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat. Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir. Agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma bil Quran. Perhatikan ada kalimat di situ. Madza aradallahu bihadza masalah, ya. Ternyata jumlah bilangan ya, yang disebutkan di ayat sebelum ayat 31 ini, jumlah bilangannya yang di situ ada tis'a asyar, itu sebagai apa? Masalah. Ya. Sebagai masalah, sebagai perumpamaan. Ya. Sebagai perumpamaan agar setiap kita sebagai hamba Allah mampu mengambil pelajaran, ya, pelajaran berharganya. Terus kemudian dijelaskan pula ya gitu ya, bahwa ternyata ya, misalnya ya, kita kan pernah pernah membahas ya, kita pernah membahas beberapa isi dari kitab At-Takhwib Minan Nar. Pernah ya? Masih ingat ya? Bahwa memang di antara sekian maroji atau sekian kitab yang kita gunakan adalah salah satu adalah Takhwib Minan Nar. Nah, dalam kitab ini ya, kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ini ya. Ya gitu ya. Dalam kitab ini dijelaskan yang dimaksud dengan penjaga-penjaga neraka yang bilangannya telah Allah sebutkan. Berapa tadi jumlahnya? 19. Tis'ata asyar. Tis'ata asyar. Gitu ya. Gitu ya. Bahwa ternyata jumlah itu, kata Imam Ibnu Rajab adalah bahwa jumlah 19 itu hanya apa? Hanya ditujukan sebagai cobaan. Cobaan bagi siapa? Orang-orang kafir. Ya, orang kafir tadi, penghuni neraka. Gitu. Hanya dari penyebutan, artinya apa? Dari sisi penyebutan jumlah malaikat penjaga neraka itu, ya, mereka mungkin merasa terberdaya. Ya. Mereka merasa tenang-tenang saja. Kenapa? Karena mereka merasa tenang. Karena dikirain hanya 19 malaikat. Iya, dikirain penjaga malaikat penjaga itu cuma 19. Mereka menyangka ketika jumlahnya 19, padahal penghuni nerakanya itu banyak miliaran di situ. Mereka menyangka bisa kabur atau lolos. Iya, kabur atau mereka merasa mampu untuk melawannya. Ya, mampu gitu ya. Tetapi ternyata mereka tidak tahu bahwa satu malaikat saja ya, dalam apa? Tis'a asyar tadi. Satu malaikat saja dari 19 malaikat itu ya. Ya, mereka itu tidak akan mampu untuk melawannya. Bahkan seluruh manusia penghuni neraka maka tidak akan mampu melawannya walaupun cuma satu malaikat. Kan gitu ya. Nah, di ulama yang lain menjelaskan, misalnya Al-Alama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, hafizahullah, di situ dijelaskan
bahwa Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang hikmah. Allah menjadikan para malaikat sebagai apa? Penjaga neraka yang berjumlah 19 tadi. Allah menyebutkan ada beberapa hikmahnya. Jadi kenapa kok Allah menyebutkan jumlahnya berapa? 19. Ternyata Allah itu punya hikmah gitu ya. Allah menyebutkan 5 hikmah. Apa 5 hikmah itu? Yang pertama, sesungguhnya jumlah Tis'asyar atau 19 itu merupakan cobaan bagi orang-orang kafir. Sehingga ketika dia melihat 19 gitu ya, maka bisa menambah kekafiran dan kesesatan mereka. Itu hikmah pertama. Hikmah kedua, hikmah kedua bahwa sesungguhnya kekuatan keyakinan ahli kitab, keyakinan mereka bertambah dengan kesesuaian berita itu dengan ilmu yang ada pada diri mereka dari nabi-nabi mereka, tanpa mengambil apa dari Rasulullah SAW. Jadi terkait dengan neraka dan para penjaganya ini, orang-orang kafir itu apa? Mereka tidak mengambil konsep yang datang dari Rasulullah gitu ya. Tapi mereka mencoba adakah kesesuaian gitu ya. Adakah kesesuaian dengan berita-berita ya yang ada pada diri mereka yang berasal dari nabi-nabi mereka yang lalu kan gitu kan. Sehingga dengan demikian karena mereka menyadari bahwa berita tentang penjagaan neraka dan neraka ini begitu sempit bagi mereka gitu ya, sehingga apa di antaranya akhirnya apa ya, bagi orang-orang beriman ketika mendengarkan kalimat itu, kalimat dari ayat-ayat dalam Quran ya, maka bertambahlah iman mereka, tambahlah iman mereka. Betul sekali ya. Jadi contohnya misalnya apa misalnya ketika Allah menjadikan di atas atau di dalam neraka itu ada apa Tis'asyar tadi gitu ya, maka bagi orang-orang mukmin ya, mereka meneguhkan keyakinannya gitu, bahwa memang yang dijelaskan dalam surat apa tadi yang dibaca? Al-Mudaththir. Ya, yang ada kalimat Tis'asyarnya ayat yang keberapa? 30. Jadi ini yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Sehingga dari sini dapat kita tegaskan bahwa sebenarnya para ulama itu mereka ada ikhtilaf. Ikhtilaf itu apa? Perbedaan pendapat. Ya, dengan apa? Mengenai malaikat penjaga neraka yang jumlahnya 19. Ya. Mereka memikirkan atau diskusi yang dimaksud dengan apa? 19 itu apa gitu ya. Gitu ya. Apakah yang dimaksud dengan Tis'asyar atau jumlah penjaga neraka dari golongan malaikat ini benar-benar jumlahnya 19 gitu. Apakah jumlah 19 itu merupakan jumlah keseluruhan dari penjagaan neraka gitu.
gitu ya. Ternyata para ulama sepakat ya. Ternyata para malaikat yang berjumlah 19 itu ya, yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mudaththir ayat 30 tadi gitu ya, bahwa ternyata itu adalah jumlah dari para malaikat memiliki level para menjadi komandan, atau levelnya adalah Komandan apa artinya? Tinggi. Pemimpin malaikat. Para pemimpin gitu ya. Kapten. Jadi di neraka itu jumlah komandannya ada berapa? 16. 19. Bahkan ulama yang lain, misalnya Imam Al-Qurtubi ya, dalam kitab tafsir Al-Qurtubinya menjelaskan ya, bahwa terkait dengan jumlah 19 ini sebenarnya terjadi apa? Perbedaan pendapat. Khusus Imam Al-Qurtubi ya, dalam tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahwa di atasnya ada 19 malaikat penjaga itu, yaitu mereka yaitu neraka Sakor ya, dijaga oleh 19 malaikat. Di mana para malaikat itu kemudian akan menemui penduduk atau ahli neraka itu. Dari situlah sekalian, akhirnya kita semakin memahami ternyata jumlah 19 itu bukan tekstual ya, yang kita misalnya ya kita kalau berhitung ya antara 1 sampai 19 ya. Tidak seperti itu ya. Dari jumlah penjaga neraka itu Malik di mana? Ya Malik menjadi salah satu dari 19 itu. Bukankah kemudian para malaikat jumlahnya banyak gitu ya? Kenapa di sini cuma apa? Tis'a Asyar gitu ya. Gitu ya. Di mana ternyata jumlah 19 itu termasuk di dalamnya malaikat siapa? Malaikat Malik. Jadi kayak gitu ya. Bahkan ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak ya, dari Abul Awwam ya. Jadi Abul Awwam itu seorang syekh, seorang guru besar namanya Abul Awwam ya. Ketika berada di majelis beliau, ada yang bertanya antara para peserta didik atau santrinya beliau bertanya ya. Pertanyaannya gimana? Pertanyaan adalah apakah 19 itu gitu. Apakah 19 itu gitu pertanyaannya. Apakah yang dimaksud dengan 19 itu 19.000 malaikat? Atau yang dimaksud dengan 19 di situ ya, Tis'asyar itu adalah jumlah 19 malaikat. Jumlah 19 malaikat ini apakah itu hanya hanya yang berjumlah 19 secara fisik gitu ya, atau 19.000 gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian Syekh Abul Awwam ini menjawab gitu ya. Yang dimaksud dengan kalimat alaiha tis'asyar ya, di dalamnya di atasnya ada 19 malaikat penjaga itu, yang dimaksud ternyata ya bukan yang berjumlah 19.000, tetapi ya jumlahnya adalah 19. Jumlahnya berapa? 19. Jadi bukan 19.000. Akan tetapi Abul Awwam ini ditanya kembali oleh santrinya. Ditanya apa? Pertanyaan yang kedua begini ya. Dari mana engkau mengetahuinya gitu. Tadi kan Abul Awwam ditanya
yang dimaksud dengan Tis'a Asyar itu 19 atau 19.000. Kemudian Abdul Am menjawab mana? Oh itu 19. 19. Jadi gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Dari sini sudah semakin jelas ya. Kemudian ketika ditanya dari mana engkau tahu Syekh kalau jumlahnya 19 bukan 19.000 kan gitu kan. Maka Syekh Abdul Awam ini menjawab ya. Bahwasanya jawaban saya itu berdasarkan Al-Qur'an ya, firman Allah ya, yang tertuang dalam surat Mudatsir ayat 31. Nah, apa? Dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir. Nah, kemudian orang yang bertanya tadi mengatakan engkau benar. Mereka 19 malaikat. Tapi ternyata setiap malaikat itu membawa pemukul. Ya. Setiap malaikat itu membawa apa? Pemukul. Bahasa lainnya apa pemukul itu? Algojo. Ya, algojo orangnya. Pemukul itu apa? Palu. Ampeng. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu ya. Jadi para malaikat itu, setiap malaikat itu akan diberi oleh Allah pemukul. Ya, kalau bahasa kita ya semacam pemukul itu ya, yang itu ya. Ya untuk memukul tentunya gitu ya. Di mana pemukul yang dibawa oleh siapa? Malaikat itu yang jumlahnya berapa tadi? 19. Yang jumlahnya tadi 19 itu ternyata mereka setiap malaikat diberikan pemukul yang memiliki 2 cakram. Memiliki berapa? 2 cakram. Ya. Begitu malaikat itu memukul sekali pukulan, maka orang yang dipukul itu ya akan jatuh ke dalam neraka selama 70.000 tahun kan itu ya. Jadi gitu ya. Sampai di sini sudah cukup jelas ya. Sampai di sini sudah cukup jelas bahwa sesungguhnya gitu ya. Jumlah 19 malaikat itu tidak lain mereka adalah para pemimpin. Tidak lain mereka adalah para Pemimpin neraka. pemimpin atau para komandan gitu ya. Jadi gitu ya. Mungkin kita bisa baca dalam surah Al-Mudatsir ayat 31 ya, bahwa kenapa itu terjadi karena wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tidak ada yang mengetahui Rabbmu melainkan Allah sendiri. Jadi gitu ya. Sebelum kita akhiri, terakhir ada penjelasan dari Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim dan juga Tirmizi ya dalam tafsir Al-Qurtubi ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda gitu ya. Yu'ta bi jahannama yauma idzin laha sab'una alfa. Sab'una apa? Alfa. Ya. Malakin. Ya. Yajurrunaha. Gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari itu neraka jahanam akan didatangkan. Ia mempunyai 70.000 tali kekang. Mempunyai berapa? 70.000 kekang. 70.000 tali kekang. Dan setiap tali
Tali kekang Setiap tali kekang tadi terdapat 70.000 malaikat. malaikat. Dari sini kita bisa memahami gitu ya. Ya, dari sini kita bisa memahami bahwa ternyata gitu ya, bahwa setiap yang dari 70.000 tali tadi, setiap talinya ya, dibawa oleh berapa malaikat? 70.000 malaikat yang menyeretnya gitu ya. Dari sini kita ketahuan berarti jumlah malaikat penjaga ada berapa? 70.000 malaikat. 70.000 kali 70.000. Kan 70.000 tali. Nah, setiap talinya jumlahnya 70.000. Berarti 70.000 kali 70.000. Berapa itu? 4,9 juta. Ya, jadi kayak gitu. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah. Terus siapa pemimpin mereka? Siapa yang mengendalikan semua operasi dan mengelola proses pelaksanaan eksekusi dan penyiksaan terhadap penghuni neraka? Siapa ya? Tidak lain mereka, komandan tertinggi mereka adalah Malaikat 19 malaikat. Bagaimana penjelasan dari Quran, bagaimana penjelasan dari para ulama dan hadis Nabi? Ikuti setelah yang satu ini. Demikian untuk kajian kita pada hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di Sabtu di suasana Ramadan yang akan datang. Sabtu pekan depan masih dalam bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan umur panjang dan amal yang soleh kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin, Allahumma amin. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron Ustaz. Amin, amin. Semoga sehat selalu Ustaz. Amin, matur suwun. Tuhanipun.